Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Di video kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam jarak jauh. Disimak baik-baik ya anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita masuk pada pelajaran yang kedua dengan tema mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari 4 nama dari Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anak, subtema yang pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama, atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun 4 nama yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini yaitu sebagai berikut. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Al-Hayyu yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan maha memberi hidup kepada makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Al-Hayyum yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad yang maha esa mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa,
Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Al-Mumit, Maha Mematikan. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Al-Qayyum, yang Maha Berdiri atau Mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad, yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah, kemudian berdoa sendiri, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Baiklah anak-anak sekalian, untuk kegiatan kalian di rumah, silahkan hafalkan Asmaul Husna tersebut, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, beserta dengan artinya. Cobalah untuk mengamalkan keteladanan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak yang ada di rumah. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.